Jadi ceritanya Regina tuh menjerit-jerit di kelas. Ya, terus sama saya sama guru yang lain didatengin kelasnya. Ya. Ditanya. Belum ditanya, tapi dievakuasi ke. Oh, dibawa ke ruang guru. Oh. Nah, sudah sama guru ya diinterogasi. Masalahnya apa? Ternyata Regina itu mengatakan dibully sama temennya. Ini namanya siapa? Regina. Bapaknya sini, Bapak. Nah, Regina di sini. Regina kelas? Bapaknya namanya siapa? Asep Supratma. Asep Supratma. Kerjanya? Tapi nama Kak Saudi. Kak Saudi. Oh, bapaknya di Saudi. Ibunya ada? Ada di rumah. Semangat. Ya, nggak boleh terpengaruh oleh bully yang kemarin. Ya, semangat. Neng cantik, punya harapan, punya masa depan. Itu ya, Bu. Jadi Pak Ketua nih barusan udah ngomong, Ibu tenang aja. Kalau perlu dibayar sama Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta. Di Cianjur aja kita sumbang. Mau apalagi ini. Tapi saya tidak mau itu dibayar. Karena nanti kalau dibayar, setiap peristiwa diduitkan. Saya nggak mau. Lebih baik kita fight sampai mana daripada harus dibayar. Karena nanti jadi kebiasaan, Pak. Dan Ibu aman, Bu, tenang aja. Guru, nyuruh. Mana Bu Yos namanya? Oh ini Bu Yoyos. Bu Yoyos makan lah sini ya. Mana ya? Peleret. Bener ya Bu Yoyos ya. Neng sini, Neng. Neng sini, Neng. Nengnya sini. Sini Neng. Neng, Regina. Ya kan? Ini walidnya sini, walidnya. Nah, walidnya Ibu di situ. Nah, ini walidnya. Jadi ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dan Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta. Betul nggak, Pak? Betul. Ini konsultan hukum, advokat Pak Gus Supriyatna dan Pak Ojat Sudrajat. Gitu. Jadi saya harus melaporkan pada Bapak. Ya, Pak. Kan Bapak kemarin udah saya kasih tuh duren diangkat. Iya. Iya, saya sampaikan. Saya melaporkan pada Bapak, waktu itu saya bertemu dengan salah seorang ketika saya berkeliling, kemudian orang itu menyampaikan ada guru yang dilaporkan ke Polsek, kemudian oleh pihak yang mengaku sebagai pihak pelapor, keluarga pihak pelapor diminta 50 juta. Nah, kita tadi sudah datang ke Polsek dan kemudian bertemu ya dengan pelapor, dengan pamannya Walid ya, Pak Hoyer itu pamannya Walid dari pihak ayah, dan kemudian hasil keputusannya asalnya pikir-pikir ya, tapi kemudian setelah ketemu Pak Hoyer lagi jadi dilanjutin, jadi proses pelaporannya akan terus dilanjutkan. Nah, sehingga karena ini sudah menyangkut proses hukum, aspek administrasi hukumnya tetap harus secara legal formal harus didampingi oleh advokat. Aspek-aspek teknis lainnya saya dampingi dan saya juga nyampein ke Bapak sebagai Kadis Pendidikan dan Ketua PGRI untuk silahkan untuk ditindaklanjuti. Iya, saya pertama memang lihat dari YouTube, Bapak ya. Pertama lihat dari YouTube, kedua kemarin rombongan kepala sekolah sama Pak Yosi ini wakil kepala sekolahnya ke rumah melaporkan, dan sejak saat itu saya udah ngobrol juga sama rekan-rekan pengurus PGRI bahwa Bu Yoyos ini sebagai guru itu harus kita lindungi, gitu Bu Yos ya. Saya bertanggung jawab penuh sebagai ketua PGRI, apalagi saya Kepala Dinas Pendidikan. Saya akan melindungi Ibu, gitu ya. Akan terus
mendampingi ibu, mengadvokasi ibu. Nanti saya akan tunjuk ini pengacara untuk mendampingi ibu, karena ini kalau ini terus masuk ke ranah, walaupun anak-anak kan sudah nggak ada masalah apa-apa gitu ya, anak-anak nggak ada masalah apa-apa. Bu Yoyo sama Walid juga kan niatnya mendidik begitu ya, gitu. Dan Walid juga nggak ada perasaan apa-apa sama Bu Yoyo, si Walid ya udah memaafkan gitu. Dan ini kan butuh kearifan kita semua gitu ya, butuh kearifan bahwa kita punya nurani lah, bahwa anak kita dititipkan di sekolah, sebenarnya kan anaknya dititipin di sekolah sama bu guru, kemudian anaknya sudah nggak ada persoalan apa-apa, antar anak juga udah nggak ada apa-apa, dan itulah yang harus kita wujudkan di setiap penanganan kasus hukum sebenarnya, bahwa nurani kearifan itu harus di atas segala-galanya begitu. Maka saya kemarin sedih banget ya melihat fakta bahwa pendidikan di kita masih seperti ini, masyarakat di kita masih seperti ini gitu. Tapi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat semuanya, dan saya akan bertanggung jawab Bu ya, tanggung jawab mendampingi ibu secara hukum karena ibu adalah anggota saya di PGRI. Nah ini Bu nanya nih, saya sekali lagi Pak Yos. Siap Pak. Kalau yang minta duit 50 juta itu betul itu? Betul Pak. Di waktu mintanya waktu dalam ruangan? Di pertama Pertamanya ya lewat telepon Pak. Pertama lewat telepon. Yang telepon siapa? Pak Rahman. Pak Rahman yang wartawan itu. Iya. Telepon ke siapa? Ke saya Pak. Ke Bapak. Nah, dia meyakinkan bisa 99% bisa beres. Kalau memandatkan ke dia gitu. oh 95% sudah dimandatkan ke dia. Iya, karena Ya kan? dia bercerita Khoer juga bisa nikah ke Pasir Angin ke yang guru SD itu, jalan dia Oh diperjuangkan. iya, Pak Hoer juga tadi mengakui. Iya. Gitu loh. Jadi dia yang menjadi jalan Pak Hoer bisa nikah sama guru. Iya. Tuh, Pak Hoer juga yang ikut mendampingi pelaporannya, guru istrinya Pak. Guru juga. Guru SD Pasir Angin, tapi belum diangkat. Ya. Pak Hoer itu siapa? Pak Hoer itu pamannya Walid yang mendampingi tokoh masyarakat desa Pasir Angin. Gitu. Ya terus Bapak telepon ke Bapak, terus Ya saya abdi merenya ke Bu Yoyo telepon ke Bapak bahwa dia mewakili sudah menjadi kuasa dari keluarganya. Minta langsung ditelepon. Ya ditelepon. Minta Ya, 50 juta. Ya saya tolak. Saya tolak dan saya mau telepon dulu Bu Yoyo. Bapak telepon Bu Yoyo. Iya. Cuman saya tidak bilang langsung ke Bu Yoyo. Minta Bu segitu Yoyo gitu. ya kalau damai Siap berapa? siap berapa, Ya, saya Bu punya Yoyo. uang berapa intinya gitu. Ya Bu Yoyo sanggupnya 3 juta. 3 juta. Saya kasih kabar lagi ke Rahmat, jauh katanya. Udahlah ke besok juga ke Lebakin, dalam artian Lebak teh ke Polres gitu. Dari Polsek. Ya ngancam sambil ngancam. Oh, ngancam akan Lebakin, dilaporkan di ngelajutin Polres. maksudnya. Lebakin ya. Udah sudah itu tidak ada komunikasi lagi. Nah setelah itu waktu ketemu minta waktu kan pernah bertemu sama ibu di Polsek. Di mediasi. Dari sisi aspek hukum ada restoratif justice kan. Ya kalau itu kepolisian juga kelihatannya akan mengarah pada restorasi justice. Dan mudah-mudahan ini tercapai. Nah ini mah yang ini Nah, aja. ketika angka Ada oknum lah, oknum wartawan. kemudian menyodorkan angka sedemikian besar, maka ini menjadi persoalan. Karena mediasi itu angkanya tetap pada angka yang rasional, bukan angka yang sewenang-wenang. Ketika itu dipaksakan angka besar itu, dan apabila tidak diterima maka ini begini-begini, maka ini masuk pada wilayah-wilayah pidana juga jadinya. Kategorinya apa pidananya? Bisa masuk ke pemerasan, bisa ke arah itu. Saya sih berharap ini bisa selesai, tidak harus dengan uang, tetapi dengan keluarga. Ya kelihatan enggak, kalau kekeluargaan kan sudah mentok Ya. Pak. Enggak Ya. mau. Kan? Kata dulu.
terpenuhi, bagus. Kalau unsurnya terpenuhi, bisa dong si ibu melaporkan sebagai pemerasan. Gitu ya Bu. Jadi Pak Ketua nih barusan udah ngomong, ibu tenang aja. Kalau perlu dibayar, dibayar sama Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta. Di Cianjur aja kita sumbang, mau apalagi ini. Tapi saya tidak mau itu dibayar. Karena nanti kalau dibayar, setiap peristiwa diduitkan. Saya nggak mau. Lebih baik kita fight sampai mana daripada harus dibayar, karena nanti jadi kebiasaan, Pak. Dan ibu aman, Bu, tenang aja. Guru, Yo. Ibu kan udah apa? Banyak yang diurus. Anak itu udah ratusan kan, ngurus anak itu. Jadi nggak boleh yang kayak gini itu jadi beban. Ibu mau fokus ngajar aja kan. Urusan ini kemudian mematahkan semangat ibu ngajar anak-anak ibu sekarang. Karena ibu fokus mikirin ini, berapa ratus muridnya yang terganggu sekarang berarti kan? Kan dia berarti sekarang tiap hari harus ngajar. Pikirannya di mana nanti ibu ini? Bu Yoyos ini kalau mikirin uang 50 juta, mikirin laporan ke kepolisian. Sementara dia setiap hari harus ngajar. Gimana? Kasihan. Makanya jadi korban itu anak dari orang tua yang lain karena gurunya nggak bisa konsentrasi ngajar. Ini kan kerugian sosial yang luar biasa. Nih Ketua PGRI nih, nanti damping oleh Pak Ketua nanti langsung dengan pengacara lapor ya. Dia tenang Bu, yang membela ibu ribuan, jutaan guru seluruh Indonesia. Tapi Pak Ios juga ketua harus dibela. Ini nih Pak Ios nih. Ini harus dibela. Ngajar udah 12 tahun. Honornya 450.000. Alhamdulillah. Belum masuk ini ya? Belum. Tahun berapa sih itu? 2009. 2009 ya. 12 tahun Pak, 450.000. Masih dari sekolah berarti ya? Iya, dapat duit bayar listrik harus nungguin orang kawin. Biar dapat surat. Ini padahal anaknya tokoh pendidikan di Purwakarta. Anak pandang ya? Iya, anak Jendang, Rasma Dinata, kepala SMPN 1 Purwakarta ini. Ini anaknya Pak. Ini gimana caranya masuk P3K? Kemarin ikut nggak? Ya. Ya, Pak. Daftar nggak juga? Ya. Nggak ikut. Ya. Kategori 3. Jadi P3 masuknya. Kategori 3. P3 masuknya. Sekarang ada harapan itu yang P1 tuh diangkat. Pak, ini bisa nggak oleh Dinas Pendidikan diangkat maknya masuk tenaga harian lepas yang kesenian, pengajar, pelatih. Bisa karena Biar dia punya minimal 2 keahlian. juta. Punya keahlian ini seni nanti kita. Iya, Bapak nanti kalau ada pengangkatan tenaga Iya. harian lepas, ya kan, yang untuk tenaga pelatih seni, Bapak ini angkat. Karena ini mengembangkan kesenian di desa juga kan. Iya. Ini yang tradisional khas Purwakarta. Kasihan saya dengar Pak, uang dapurnya 20.000 sehari Pak. Nanti kita ini Pak Yosi ya. Berak tuh. Dombiak apa sih? Robiak. Domyang. Ini pegiat domya. Lihat domyang ini harus dikasih. Gitu. Domya kan? Kesenian Pelatih. Mas Purwakarta. Nanti sambil menunggu Dinas Pendidikan mengangkat THR yang 2.100.000-nya dari saya tiap bulan, ngelatih domyaknya terus. Tiap bulan gajian nanti dari Yono. Dulu yang pernah kita apresiasi Pak Yos ya. Iya. Dapat Terakhir. apresiasi guru pegiat. Warisan. Nu nanggapna eueuh cenah bageuna mah sok ditangkap ae ku Pak Dedi. Nyapanya? Mohon. Baheula mah ditangkap wae gitu di pendopo, cenah di itu Karfri naik. Pemain Gempuma. sering ke bumi, pemain teh rangka Purwakarta deui, Purwakarta. Oh, ini mah kudu nanggapna. Harunya. Mari kita nanggap domyak. Gitu. Mak ngelatih dombyaknya masih sok. Oke, sebelum diangkat jadi tenaga harian lepas Dinas Pendidikan, Bapak saya gaji tiap bulan. Ya, biar dapat berkah dari pertemuan ini. Kalau ibu mah kan sudah ASN, udah aman. Ini cocok Bapak itu nanti bareng Pak. Bapak ini bisa satu grup dengan Kos, dengan Cecep, satu grup lalu tiku. Si Mumu udah cocok. Ya Bu, tenang Bu, nggak usah nangis lagi. Ya. Ibu santai aja. Ibu fokus aja ngajar.
Itu dia. Jadi jangan banyak pikirannya macam-macam. Ibu mah tugasnya bagaimana anak besok belajar baik, mengajar dengan baik. Ya. Dari sisi aspek administrasi hukumnya, bikinin kuasa hukumnya. Siap. Nih, KTP-nya nanti bikinin kuasanya. Nanti kata ibu nanti didampingin. Kan aspek administrasi hukumnya kan harus ada. Kalau saya mah tidak bisa mendampingi ibu ketika ada ibu ketika pemeriksaan, karena saya bukan pengacara. Kalau bapak mah kan bisa. PGRI juga nggak bisa, karena bukan pengacara. Kuasa hukum. Ketua PGRI. Berapa guru di Purwakarta? Apanya? Guru berapa jumlah? Totalnya 4.800. 4.800. 5.000 berarti kurang. Berapa tahun ini guru yang dalam 3 tahun terakhir guru yang pensiun? Berapa 800 ini? 986. 986. Dari 986 guru yang pensiun itu sudah ada gantinya belum pengangkatan SN baru? Ada tapi belum tertutup. Ada berapa yang diangkat? Ya, diangkat berarti pertama berapa kita tuh? 49, terus yang PNS 283 ya? 283. Belum. Rencana 238. Jadi sekarang itu kekurangan guru ASN di Purwakarta ada berapa? 3.000. 3.000 kalau kurang guru harus ASN itu 3.100 ya? 3.000-an lah, 3.000. Jadi kalau guru-guru ini mau diisi ASN, kekurangan 3.000 orang. 3.000. Nah dari 3.000 ini masuk Pak Yosi nggak? Iya. Ya masuk gitu. Masuk Pak. Jadi kalau diangkat untuk jadi PSN kita tertutup semuanya 3.000 ASN. 3.000 ASN. Itu nanti cukup sekolah-sekolah. Sekarang sudah cukup guru tuh sebenarnya, tapi bukan ASN. Ya kayak Pak Yosi ini. Yang 450.000 itu. Jadi pendidikan kita itu ya diselamatin oleh yang kayak gini nih sebenarnya. Sama Pak Yosi. Nah problemnya nanti kalau udah ada pendaftaran yang keterima itu kadang-kadang yang dari luar masuk ke sini. Yang kayak gini nanti tertutupi jam mengajarnya. Kasihan juga. Ya makanya kan gini. Kalau saya sih dari dulu ya. Saya ini dulu yang waktu jadi ketua komisi E di PRD Kabupaten Purwakarta, bagus ingat. Saya menggagas guru wiyata bakti, yaitu guru yang diangkat oleh pemerintah daerah dengan berdasarkan kontrak, dan kemudian guru itu berdasarkan asas domisili. Jadi dia mengajar di tempat dia tinggal. Kalau di tempat itu tidak ada yang lulusan PGSD, SPG, maka lulusan SMA boleh, STM boleh. Akhirnya lahirlah guru-guru tuh yang ngajar di berbagai tempat, terisi tuh semuanya tuh gagasan ketua komisi E loh. Nah kemudian setelah itu ada pengangkatan pegawai secara otomatis. Rentak. Jadi PNS semua sekarang udah. Rentak. Nah zaman itu nggak seleksi-seleksi. Siapa yang ngajar di situ, siapa yang ngabdi lama, seleksi. Maka terpenuhi. Tapi kalau pengangkatan pegawai negeri berdasarkan seleksi, yang akan lulus itu yang baru lulus kuliah. Pasti. Dan orang jauh biasanya. Ya kan? Karena apa? Karena otaknya cukup. Masih anget. Si gak Pak Yosi, boro-boro ngobrolkan naskah akademik. Ngapain yang hadapan tagihan baru udah Bang Emong. Nah ini nih Kementerian Menpan RB. Mudah-mudahan ke depan kan nanti ada pengangkatan otomatis ASN. Nah nanti jangan sampai ASN diangkat tapi tidak menutupi kebutuhan. Jadi penting, pinter mah, nu penting mah daekan. Soalnya John dia pinter, hebat, tapi lamun tidak datang ngajar, kulantaran alasan jaraknya jauh, mau apa? Atau diangkat jadi PNS, ASN begitu di tempat ini, besoknya ngedekatin pimpinan, udah pindah ke kota. Betul nggak Pak? Penting itu. Makanya guru-guru lokal itu harus diberdayakan, harus diangkat. Kan mereka selama ini udah berjasa di situ, udah teruji kan? Iya. Sekarang giliran ada pengangkatan, orang lain datang ke situ. Datang ke situ kan jam mengajarnya udah penuh. Ya pokoknya sekarang ibunya udah tenang ya. Udah ketemu sama Pak Ketua PGRI, sudah digaransi. Pokoknya kalau guru disakitin, seluruh guru bergerak. Betul nggak Pak? Betul nggak? Berani nggak Bapak? Bergerak-gerak. Kita kan udah setiap hari bergerak-gerak. Iya. Ini dibela ya. Tapi saya Pak Ketuanya tadi langsung ngomong 50 juta kita ngencleng dari guru. Jangan. Jangan, saya katakan. Ini bukan urusan 50 juta. Saya juga kalau 50.000 punya. Tapi urusannya adalah urusan jangan dibiasakan mempidanakan guru. Mengkriminalisasi guru. Nggak boleh.
Mesti dititipkan budak, nah budak lagi di sekolah kayaknya diajarkannya. Bayangin batin Anda kena nggak, anaknya udah sekolah, diajar sama ibunya tiap hari, ibunya dipidanakan, nggak bagus. Itu makanya harus kita bela, lawan. Kak, terpamput tapi kepada sadar. Ibu guru juga keluarga abdi. Lalu dicinta mah dianjurkan keluarga besar. Domisili keluarga abdi. Nyapa hoyong makan, tak abdi berenang nyungkeun kanggo warga abdi, geus urang berangkali ieu. Da abdi Iya, warga Pak Lurahnya. Pak Lurah Pasir Angin juarana. Pas jadi pasir angin tuh ya, pas tempat darangdan, Abdi mah ieu ukur. Oh iya mah desa Pasir Angin. Ini desa Pasir Angin bener. Mau ngawulang di Pasir Angin. Ya ngawulang Pasir Angin di desa darangdan. Oh iya mah tanggung jawab besar. Nah, bagus ini tuh. Karya hebat tuh. Pengurus PGRI yang ada nih saya kumpulin, ini pengurus, itu Pak Sekretaris, itu Pak Wakil Ketua, ini Bendahara. Itu ya Bu Yoyos ya. Ini semua diterima oleh pengurus teras PGRI. Jadi nanti Bu Yoyos akan kita dampingin karena Bu Yoyos itu anggota kita. Dan saya juga prihatin lah karena hal seperti ini harus terjadi pada guru. Ya, ada hal yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena nggak ada niat sekali sedikit pun seorang guru itu menyakiti anak didiknya. Yang ada kalau ingin mencerdaskan, ya betul. Kemudian anaknya juga sekarang baik-baik saja sama bu guru ya, Khalid ya. Udah belajar. Yang perlu kita pikirkan, Bu Yoyos ini harus menghadapi murid berapa Bu yang harus dilayani setiap hari? Ibu teh sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ada 450 orang yang harus dilayani oleh Bu Yoyos. Maka kalau Bu Yoyos ini hari ini terganggu, pikirannya harus ngurusin satu orang yang sama anaknya aja udah nggak ada masalah, terus orang tuanya ini masih mempermasalahkan itu. Jadi ini akan mengganggu pikiran Bu Yoyos dan anak-anak kita yang 450 ya. 450 orang itu nggak terlayani dengan baik. Guru-guru, kepala sekolah di sana juga pada buyar konsentrasi, fokus mengajarnya. Jadi di atas segala macam KUHP gitu ya, bagus. Itu sesungguhnya harus diletakkan di atas kearifan dan kebijaksanaan. Ajaran agama kita juga mengajarkan katanya gitu bahwa selesaikanlah dengan musyawarah syuro bainakum begitu ya. Fa aslihu baina ahwaikum. Iya. Tuh. Ya Bu Yoyos ya. Pak Yosi, nuhun. Ini Pak Yosi kemarin juga udah ke rumah saya sama Pak Kepala Sekolah menjelaskan karena saya juga baru tahu dari YouTube Pak Dedi. Nanti kalau ada yang kayak gini-gini langsung lapor ke Pusat Pengaduan Dinas Pendidikan, ada ya, namanya Halo Dikpur, Halo Pendidikan Purwakarta. Iya, Dik Purwanto, bukan Purwanto, Purwakarta. Pendidikan Purwakarta, Halo Dikpur, Halo Pendidikan Purwakarta. Hebat. Bisa dikirim langsung pengaduannya nanti ya. Oke, Bu ya. Kayak gini, oke? Sekolah terus. Yang dibutuhkan apa sekarang untuk sekolah? Kantong. Tas? Tas ping-ping tas, di mobil ada tas. Ini sama Walid sekalian kasih. Di mobil saya ada. Tas dua. Buku. Buku, tulis. Buku tulis ini ada di ibu katanya di sana. Ada di buku saya. Semangat lah. Semangat Walid ya. Sekolah kalem. Harus sepatunya masih bagus ya. masih bagus.